Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Handayana dengan NIM 22059100. Di sini saya akan membuat sebuah video cara mengolah data menggunakan Smart PLS. Nah, di sini untuk memenuhi tugas statistika multivariat yang diampu oleh Bapak Ilham Taib. Langsung saja, di sini saya sudah memiliki data Excel yang sudah diberikan oleh Bapak, di mana data ini berjumlah 130 responden. Nah, karena saya menggunakan Smart PLS yang tidak profesional atau bisa dibilang yang gratis, maka di sini saya hanya bisa menggunakan 100 data saja. Nah, pertama, kita copy dulu datanya, itu sebanyak 100 data saja. Kita copy, lalu kita masukkan ke dalam uh, notepad. Nah, ini kita pastekan ke dalam notepad dulu. Nah, seperti ini. Setelah kita pastekan, lalu kita save as. Kita buat namanya data statistika. Nah, kita save. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi Smart PLS-nya. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Di mana di sini langsung saja kita klik New Project untuk membuat project baru. Kita buat namanya kita klik berikut project kita atau file kita akan dimasukkan ke dalam sini. Nah, selanjutnya kita import data file. Di sini terdapat dua, ada import, ada create model. Nah, untuk awalnya kita import dulu data file yang telah kita ubah tadi di dalam notepad tadi dengan cara kita klik import data file ini. Lalu kita pilih ini data statistika multivariat yang berbentuk notepad tadi, lalu kita open. Nah, selanjutnya kita import saja. Itu tampilannya. Mana di tampilan ini terdiri dari beberapa navigasi atau menu, ada indikator, ada correlation, ada raw data. Selanjutnya untuk mengolah data ini kita back aja, kita kembali. Di sini sudah terdapat data statistik multivariatnya sudah berwarna hijau. Terus di sini ada 100. Maksud dari 100 ini adalah kita memiliki 100 responden data kita. Selanjutnya, untuk mengolah data ini, kita klik model, create model, lalu kita pilih tipenya PLSN. Lalu sini kita buat namanya PLSN data statistika. Lalu kita save. Nah, berikut ini tampilannya. Untuk menghubungkan atau membuat gambar antar hubungan variabelnya seperti sudah Bapak gambar
masukkan di dalam Excel ini, nah, seperti ini, untuk membuat ini hubungan antar variabel ini. Nah, adapun maksud dari variabel ini atau dari model diagram hubungan ini yaitu attitude tower menunjukkan bahwa attitude tower ini dan scarcity on flash ini mempengaruhi shopping adjustment, dan shopping adjustment ini mempengaruhi impulse buying. Kaitannya antar variabel atau hubungannya. Gambar ini akan kita buat di dalam Smart PLS-nya dengan cara kita double klik dan tarik seperti ini, lalu kita enterkan saja. Set. Lalu berikutnya juga seperti itu. Set, nanti akan kita rapihkan. Oh, ini juga kita geser. Lalu kita rapihkan. Mungkin ya. Ini kita taruh di atas. Rapikan indikatornya. Ini juga kita rapikan indikatornya. Nah, setelah kita rapikan indikatornya, di mana di sini dapat dilihat bahwa yang berwarna merah ini adalah variabel laten dan berwarna kuning ini adalah indikatornya. Nah, selanjutnya kita menghubungkan antar variabel ini. Di mana di sini sudah ada beberapa menu, ada select, ada latent variable, ada connect, ada quadric effect, ada Gaussian copula, ada comment, dan ada delete. Sini kita akan menghubungkan antar variabel dengan cara klik connect. Ini klik connect, lalu kita akan menghubungkan dengan tanda panah. Kita tarik saja dari power force ke shopping adjustment, lalu stability ke shopping adjustment, dan shopping adjustment ke impulse buy. Nah, dapat dilihat di sini sudah berwarna biru. Maksud dari warna biru ini adalah jika semua bulatan yang berwarna merah tadi berubah menjadi warna biru dan semuanya berwarna biru, maka data tersebut sudah benar. Apabila kalau tidak berwarna biru, maka data ini tidak benar. Nah, setelah tampilan tadi, setelah semuanya data ini sudah benar, maka selanjutnya yaitu kita akan mengolah datanya melalui Smart PLS ini dengan cara klik kalkulus, lalu PLS kita pilih perhitungan yang pertama itu menggunakan PLSM algorithm. Lalu kita klik, lalu kita start calculation. Dapatlah tampilannya seperti ini, hasilnya seperti ini. Saya jelaskan bahwa
di mana attitude toward flash cell ini yang berwarna biru ini itu disebut dengan variabel laten, dan ini indikatornya. Dimana di sini terdapat nilainya itu 1,00, yang 1,00 ini disebut dengan loading factor. Nah, apabila loading factor ini memiliki nilai lebih dari 0,7, maka indikator ini telah memiliki validitas overreagen yang baik. Jadi, di sini dapat dilihat bahwa loading faktornya sudah bernilai baik karena sudah lebih dari 0,7. Ini total false-nya 1,00, ini juga 1,00, ini juga 1,00, dan ini juga 1,00. Maka ini loading faktornya sudah bernilai baik karena sudah lebih dari 0,7. Nah, selanjutnya antara shopping adjustment dengan scarcity on false dan shopping adjustment dan attitude toward false dan impulsive buying dengan shopping adjustment itu terdapat angka 0,120, 0,567, 0,527. Di mana angka-angka ini adalah coefficient X. Yang di mana coefficient X ini menghubungkan antar variabel. Di mana artinya itu shopping adjustment menyumbang 0,20 terhadap dalam menilai attitude toward false. Lalu shopping adjustment di mana menyumbang 0,567 terhadap scarcity on flash sale. Terus selanjutnya impulse buying menyumbang 0,527 terhadap shopping adjustment. Lalu selanjutnya kita akan coba menyimpan gambarnya. Klik kanan lalu export image. Karena di sini saya menggunakan Smart LSD yang gratis, maka saya tidak dapat menyimpan gambarnya. Kita close saja. Lalu selanjutnya di sini kan ada beberapa menu, ada graphical itu seperti gambar ini, terus ada final result, ada quality criteria, ada algorithm, ada model and data. Tadi sudah saya jelaskan tentang graphical outputnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang construct reliability and validity-nya. Di mana di sini kita tidak dapat menampilkan tampilannya karena data saya hanya menggunakan item, tidak menggunakan model. Selanjutnya juga discriminability validity, sama juga saya tidak dapat menampilkan itemnya, kan tampilannya karena saya berupa item dan tidak ada modelnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang R squad. Squadnya, di mana di sini R squadnya itu impulsive buying-nya itu impulsive buying square-nya itu 0,278, shopping adjustment-nya itu square-nya 0,358. Mana R-square ini apabila di atas 0,26 modelnya itu sudah bagus. Dan apabila kita dapat dilihat bahwa data ini dikategorikan sudah bagus, karena nilai datanya di atas 0,26. Jadi semuanya impulsive buying, shopping adjustment itu sudah dikategorikan dalam data yang bagus. Tapi impulsive buying ini datanya lemah karena nilainya kurang dari 0,50 lebih dari 0,25. Data ini dikategorikan sangat lemah. Selanjutnya yaitu F-score-nya.
itu squad bar chart-nya dapat dilihat pada squad bar chart-nya. Selanjutnya F squad, di mana di sini terdapat angka yang berwarna hijau. Angka yang berwarna hijau ini teridentifikasi nilainya yang bagus. Selain itu, data ini memiliki beberapa kriteria, di mana besar dari 0,35, kecil itu dari 0,02, dan moderate 0,15. Dikategorikan, dapat dilihat dari data ini bahwa altitude tower force-nya yaitu 0,022, berarti dikategorikan sangat lemah atau tidak signifikan. Selanjutnya, skeleton on force cell-nya 0,486, dikategorikan sangat besar. Sloping adjustment-nya 0,385, dikategorikan sangat besar juga. Selanjutnya, lihat list-nya. Di mana di sini terdapat F square list-nya atau antar hubungannya, di mana altitude tower force berhubungan dengan sloping adjustment, scarcity and force, sloping adjustment, dan sloping adjustment impulse lain. Di sini terdapat dua yang berwarna hijau, satu yang berwarna hitam. Maksudnya adalah skornya 0,02 ini dikatakan tidak signifikan, terus 0,48 ini dikatakan sangat besar, dan 0,38 ini dikatakan sangat besar. Lalu selanjutnya bar chart, berikut tampilannya. Lalu soal yang terakhir, model fit. Kita akan melihat tampilan model fit-nya, di mana di sini ada 5 kategori, yaitu ada SRMR, DULS, DG, IG, C squad, dan NFV, FI. Di mana di sini dapat kita lihat bahwa SRMR-nya itu nilainya apabila 0,5 sampai 0,8. Nah, itu disebut dengan model fit. Dapat dari kelima ini dapat kita pilih salah satu kategorinya saja. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke perhitungan yang kedua. Untuk perhitungan yang kedua, kita menggunakan analisis Bostrom. Langsung saja kita kembali ke edit. Nah, selanjutnya kita pilih menu calculate. Lalu kita pilih bootstrapping. Lalu kita start calculate saja. Berikut tampilannya. Sama, menunya juga sama, ada capital, final, result, political criteria, model fit, algorithm, histogram, model, and data. Nah, berikut tampilannya, tampilan grafik. Nah, di sini terdapat nilai NaN. Maksud dari nilai AN ini adalah karena data ini hanya menggunakan data tunggal, sehingga nilai T statistik tidak dapat muncul. Jadi, NaN di sini adalah maksudnya itu nilai T statistik. Adapun analisisnya, kita lihat dengan kita pilih path convention, di mana di sini akan muncul beberapa kolom yang menghubungkan antar variabel. Lihat attitude tower fossil yang sloping adjustment, scarcity and fossil dengan sloping adjustment, dan sloping adjustment yang inclusive by. Lalu di sini dapat saya jelaskan bahwa mana dengan indikator ini apabila nilai T
statistiknya lebih besar dari 1,96 dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel laten ini adalah signifikan. Jadi apabila dikategorikan tadi nilai statistik ketiga variabel ini lebih besar dari 1,96 dapat disimpulkan bahwa variabel ini signifikan. 1,9. Dilihat uh, sini terdapat nilai yang di bawah 1,96 yaitu ketika work fallacy yaitu satu adjustment di mana nilainya 1,409, sedangkan selebihnya di atas 1,9 yaitu signifikan di mana discrete and false dan super adjustmentnya 6,725, sebenarnya dan implicit buyingnya 6,132, itu juga signifikan. Selanjutnya terdapat kita lihat lagi masih dalam ini yaitu kita lihat original sampelnya, di mana original sampelnya ini bernilai positif maka akan memberikan hubungan yang bersifat positif juga. Maksudnya yaitu jika attitude tower flash makin besar maka akan meningkatkan swapping adjustment. Nah, seterusnya juga security on flash cell, jika nilainya besar maka akan meningkatkan swapping adjustment. Selanjutnya juga jika swapping adjustment bernilai besar maka akan meningkatkan impulse buying. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.